Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan membuat video tentang imperialisme Jepang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Apriamuldin dan ini rekan saya. Nama saya Febriana Anggita. Nama saya Anggota Sosyola. Nama saya Aulia Warda. Nama saya Sandi Daryanto. Nama saya Alfia Putri. Nama saya Dena Suramakasri. Nama saya Naima Putri Syahani. Jangan lupa ditonton videonya. Check this out. Era restorasi Meiji adalah periode penting dalam sejarah Jepang yang berlangsung dari tahun 1868 hingga 1912. Selama periode ini, Jepang mengalami transformasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Berikut adalah beberapa poin kunci yang dapat menjadi materi dalam pembahasan tentang restorasi Meiji. Latar belakang. Pada awal abad ke-19, Jepang mengalami periode isolasi yang dikenal sebagai sakoku yang berarti negara yang tertutup. Pada tahun 1853, Komodo Amerika Serikat Matthew Perry tiba di Jepang memaksa pembukaan Jepang terhadap perdagangan internasional. Restorasi kekuasaan kekaisaran. Restorasi Meiji dimulai dengan pemulihan kekuasaan kaisar, mengakhiri masa kekuasaan samurai dan shogun. Kaisar Meiji menjadi pemimpin de facto Jepang. Modernisasi politik. Pemerintah Meiji melaksanakan berbagai reformasi politik, termasuk pembentukan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dan pengadopsian konstitusi yang mengikuti contoh Eropa. Modernisasi ekonomi. Jepang mengadopsi model ekonomi yang menggabungkan elemen-elemen dari barat seperti industri dan sistem perbankan, sementara tetap mempertahankan elemen-elemen tradisional Jepang. Modernisasi sosial. Era Meiji melihat modernisasi dalam hal pendidikan, militer, infrastruktur, dan sistem transportasi. Modernisasi budaya. Pengaruh budaya barat seperti pakaian, makanan, dan gaya hidup mulai merasuki masyarakat Jepang. Restorasi kaisar sebagai simbol nasional. Kaisar diubah menjadi simbol nasional dan Jepang menjalankan monarki konstitusional. Perkembangan imperialisme Jepang. Selama periode restorasi Meiji, Jepang juga mulai berusaha untuk memperluas wilayah dan akhirnya terlibat dalam imperialisme, termasuk penjajahan Korea dan invasi Manchuria. Peran wanita. Wanita Jepang juga mengalami perubahan peran mereka dalam masyarakat, termasuk pendidikan yang lebih baik dan kemungkinan pekerjaan yang lebih luas. Pengaruh global. Era Meiji juga menghubungkan Jepang secara lebih baik, aktif dengan komunitas internasional, dan Jepang menjadi pemain global yang semakin penting dalam politik, ekonomi, dan budaya. Materi tentang restorasi Meiji ini bisa mencakup sejarah, politik, ekonomi, sosial, dan budaya Jepang selama periode ini, serta bagaimana perubahan ini membentuk Jepang modern. Imperialisme Jepang mengacu pada periode ketika Jepang berusaha untuk memperluas pengaruhnya dan wilayah ke luar negeri melalui kebijakan militer dan politik. Berikut adalah penjelasan materi tentang imperialisme Jepang. Latar belakang. Imperialisme Jepang dimulai pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, terutama selama era Meiji. Saat itu Jepang telah mengalami modernisasi dan ingin meningkatkan pengaruhnya di Asia dan di dunia. Invasi Korea 1894 sampai 1895, Perang Tiongkok-Jepang 1894 sampai 1895 adalah konflik pertama yang menunjukkan imperialisme Jepang. Jepang dan Tiongkok bertempur untuk mengendalikan Korea. Hasilnya, Jepang memperoleh Taiwan dan Penghu serta mengklaim kepulauan Pascadores. Penjajahan Taiwan 1895 setelah Perang Jepang menjajah Taiwan dan mulai memperkenalkan modernisasi ekonomi, infrastruktur, dan administrasi. Perang Rusia-Jepang 1904 sampai 1905. Jepang dan Kekaisaran Rusia berperang atas pengendalian Manchuria dan semenanjung Korea. Jepang memenangkan perang ini dan mendapatkan Manchuria serta memperoleh pengaruh di Korea. Aneksasi Korea 1910. Setelah perang dengan Rusia, Jepang mengumumkan aneksasi
Korea menjadikan koloni Jepang hingga berakhir Perang Dunia II. Ekspansi di Manchuria 931. Pada tahun 931, Jepang secara sepihak menduduki Manchuria, mengakibatkan terjadinya konflik dengan Liga Bangsa-Bangsa dan Masyarakat Internasional. Perang Asia Timur Raya 1937 sampai 1945. Jepang terlibat dalam Perang Asia Timur Raya, termasuk invasi Tiongkok, perang dengan Uni Soviet, dan serangan ke wilayah Pasifik selama Perang Dunia II. Akhir imperialisme Jepang. Imperialisme Jepang berakhir setelah Jepang menyerah pada tahun 1945 hasil dari serangan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki serta kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Imperialisme Jepang memainkan peran penting dalam sejarah Jepang dan juga dalam sejarah Asia dan dunia. Ini mencerminkan ambisi Jepang untuk menguasai wilayah-wilayah baru dan mendapatkan sumber daya, tetapi juga menghasilkan penderitaan di daerah-daerah yang dikuasai. Imperialisme Jepang adalah bagian penting dalam perkembangan Jepang sebagai negara modern. Ketika Jepang masuk ke Indonesia selama Perang Dunia Kedua, ini mengakibatkan berbagai perubahan dalam pemerintahan ekonomi, sosial, budaya di wilayah ini. Berikut adalah penjelasan materi tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama yaitu kedatangan Jepang. Pada awal tahun 1942, Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda atau dikenal Indonesia selama Perang Dunia Kedua setelah mengalahkan pasukan sekutu yang berada di wilayah tersebut. Kedua, pemerintahan Jepang. Jepang mendirikan pemerintahan pendudukan yang dikenal sebagai Shogun atau Nippon Gonseikan. Untuk mengendalikan wilayah Indonesia, pemerintahan Jepang ini memerintah melalui administrasi militer dan menggunakan penduduk setempat untuk mengelola pemerintahan sehari-hari. Ketiga, kebijakan perubahan. Selama masa pendudukan Jepang, ada berbagai perubahan yang diterapkan, termasuk perubahan sosial. Jepang menghapus sistem kolonial Belanda dan mengadopsi berbagai perubahan sosial termasuk pembebasan tawanan politik, pembaruan pendidikan, dan promosi bahasa Jepang. Lalu ada ekonomi. Jepang memanfaatkan sumber daya alam Indonesia untuk mendukung upaya perang mereka. Produksi bahan mentah meningkat, tetapi berdampak negatif pada kondisi hidup penduduk setempat. Lalu ada perlawanan. Walaupun ada ketidakpuasan terhadap penduduk Jepang, perlawanan terorganisir terhadap pemerintahan pendudukan. Umumnya terbatas dan beresiko tinggi. Pertempuran Pasifik dan akhir penduduk. Pendudukan Jepang berakhir pada tahun 1945 ketika Jepang menyerah kepada sekutu, mengakhiri Perang Dunia II. Wilayah Indonesia kembali dibawa kendali Belanda sementara menunggu kemerdekaan. Pentingnya masa pendudukan Jepang. Masa pendudukan Jepang di Indonesia memengaruhi sejarah dan perkembangan selanjutnya. Ini menyebabkan meningkatnya nasionalisme dan kesadaran akan kemerdekaan yang kemudian berkontribusi pada perjuangan kemerdekaan Indonesia setelah Perang Dunia Kedua. Pendudukan Jepang di Indonesia adalah periode yang berdampak besar dalam sejarah Indonesia, mempengaruhi perubahan sosial, ekonomi, dan politik di masa depan. Ini juga menjadi batu loncatan penting dalam perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia yang akhirnya dideklarasikan pada 17 Agustus 1945.